Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Dzurriyyatur Rasul yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman Al-Jubri. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya udah pada lemes, roman-romannya udah pada ngantuk. Harus dikasih pantun kayaknya nih. Daun salam, daun talus, di bibirna aya tangkal rambutan. Jawab salamna laleles, roman-romana bari nundutan. Masya Allah. Udah ngantuk belum? Entos tunduh ente acan. Tapi insya Allah ngantuknya di tempat majelis ilmu dapat pahala. Alhamdulillah. Tunduh namanya kenging pahala. Komodinu sare berenya, Masya Allah. Apalagi yang melek maksudnya. Dikatakan dalam satu keterangan Rasulullah bersabda, Ya ibni Mas'ud julusuka sa'atan bil majalisil ilmi, la tamasi qalaman wa la taktuba harfan khairul laka min alfi raqabah. Ya ibni Mas'ud, duduknya engkau di tempat majlis ilmu, di tempat majlis sholawat, di tempat yang mana di tempat tersebut dibacakan zikir, tahlil, berkumpulnya orang soleh, walaupun hanya sesaat, sebentar, sakedap. La tamasi kolaman, tidak pegang pulpen, temantun pulpen. Habib badek naros mau nanya nih, ibu-ibu marantun pulpen dah hente? Tidak, mantunnya paling hiji duanya. Wala taktuba harapan, tidak menulis satu huruf pun. Akan tetapi lebih baik, lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Bahkan keterangan lain lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Mudah-mudahan barokahnya hadir majelis ilmu, majelis mulia. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Habib ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang jawab salam Habib rezekinya lancar. Giliran rezeki pada semangat dah. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat berangkat haji, cepat berangkat umroh. Ya Rabbal. Hoyong angkat ke haji hoyong, angkat umroh hoyong, tos gaduh artosna ngahayal we atunya. Ya Allah, abdi hoyong umroh, abdi hoyong haji. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkeun hajatna. Amin amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya nih Habib ceramahnya bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Kira-kira kalau bahasa Indonesia kira-kira paham nggak? Paham ya? Lamun teu paham ngacungnya. Masya Allah. Terkadang Habib suka bahasa Sunda itu suka bingung. Kebanyakan bahasa. Seerting bahasa. Contoh aja Habib contohkan satu. Makan. Makan di bahasa Indonesia makan. Kalau orang kampung sini, kampung apa namanya nih? Cilaja. Ayak daharnya. Naon di tah? Tuang, naon deui? Mam, naon deui? Neda, naon deui? Madang orang dia mah. Aya bahasa Madang orang Sunda mah nya. Maradang ngadieu. Babadog, Masya Allah. Jajablog.
tetegek, gagares, wah banyak banget. Makanya Habib bingung dah. Mudah-mudahan walaupun bahasanya campur gado-gado, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya robbal. Dan Habib mau nanya nih di sini kalau pengajian biasanya sampai jam berapa? Jam sabaraha? Sampai subuh? Masya Allah. Wayang sugan Habib nanya, Masya Allah. Siap sampai subuh? Siap? Siap sampai subuh? Silahkan antum di sini Habib pulang ya. Mudah-mudahan sakedik barokah sadayana. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بالذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك عليه وعلى آله. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال حبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن آدم محبتي فقد وجبت له شفاعتي. وقال الإمام شافعي رضي الله عنه من جمع مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إحوانا وهيأ لهم طعاما وأحل مكانا وصار سبب لكرعة مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramun wal mukhtaramun, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru alladzi lam yudkar ismuhum, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama kita, dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita, wabil khusus yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan Allah jadikan santri-santrinya penerusnya saleh au salehah, diberikan ilmunya yang manfaat, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar musola apa ini namanya, Habib lupa, ada Sukiyah. Mudah-mudahan yang menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya,
dan Allah jadikan putra putrinya keluarganya soleh au soleha, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, baik daripada Bapak Kuwu, Bapak RT, baik daripada Polri, TNI barangkali hadir. Di sini hadir Bapak Kuwunya hadir. Ada. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kuwu kita banyak dukungan. Orang dia mah duit bareng Cilaja mah, masya Allah. Dukungan supaya jalan sarayanya. Tadi Habib lewat di jalan Garinjul. Nah, mudah-mudahan seueur dukungan artosna seueur oge mudahan dan jalan saraya. Amin ya robbal. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kuwu kita, aparat kita, mudah-mudahan Allah jadikan para pemimpin yang amanah, yang sayang sama rakyatnya, yang senantiasa memperhatikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang cinta ulama, dan mudah-mudahan di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus pula kepada segenap para panitia, baik daripada Ormas Banser, baik juga tim Hadroh, baik juga tim Amparan, dan seluruh yang telah mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, sehingga terselenggaranya acara peringatan Maulid Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dicatat amal ibadah soleh dan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih dedeh nyaah sayang ka urang sadayana. Dan ini membuktikan, ieu teh ngabuktoskeun bukti sayangnya Allah, bukti cintanya Allah kepada hambanya. Karena di mana tatkala Allah sayang, Allah cinta, Allah dedeh, Allah nyaahkan jadi hambana, Allah henteu ngantep, Allah tidak membiarkan hambanya bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah takdirkan lisan kita membaca salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena kalau kita di rumah belum tentu kita baca salawat, betul? Leres. Bisa jadi nonton TV, bisa jadi tidurnya, bisa jadi main gapleh, no hobi gaplehan mahnya. Tak aya di dieu mahnya, insyaallah di dieu masaloleh sadayana, amin ya rabbal. Di rumah biasa jadi ngobrol tidak bermanfaat, tapi alhamdulillah Allah takdirkan lisan kita membaca salawat, membaca asyraqal, memuji Rasulullah. Mudah-mudahan barokahnya salawat, berkahnya maulid, tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, melainkan hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, baik saudara kita, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan, berkahnya maulid, berkahnya salawat, dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Yang sedang belajar usaha, belajar tani, dagang, bisnis dan sebagainya, mudah-mudahan usahanya, rizkinya diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum pada nikah, barangkali di sini ada yang jomblo, mudah-mudahan berkahnya salawat cepat nikah. Ya Rabbal. Gak di mana-mana kalau giliran nikah aminya paling kencang. Yang paling kencang aminya berarti dia belum nikah. Di sini Habib mau nanya, di sini ada yang belum nikah? Ada. Di Pengker aya nu teu can nikah aya. Ngacung nu teu can nikah. Ngacung hayang didoakeun teh. Ieu nu hadir seueuran ieu. Lebih dari 40 ya. Insyaallah. Kata ulama kalau lebih daripada 40 salah satu doanya insyaallah seperti walinya Allah dan insyaallah akan dijabah. Ya.
Mudah-mudahan yang jomblo, yang belum nikah cepat nikah. Amin ya robbal alamin. Yang belum nikah santuy. Apa? Santuy. Jangan putus asa. Ya, kita husnudzon aja sama Allah. Mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan berkahnya sabar. Insya Allah laki-laki dapat yang cantik. Dapat yang apa lagi? Yang solehah. Dapat yang kaya. Kok hayong nanya Masya Allah. Hayong namanya gulis benghar Masya Allah. Perempuan juga mudah-mudahan nanti mah berkahnya sabar. Mudah-mudahan dapat yang ganteng. Yang soleh. Yang kaya. Kayak Habib. Masya Allah. Tenang Bu, Habib belum nikah. Ya, belum nikah 2 kali. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu hoyong gaduh minantu Habib hoyong. Kurang kompak hoyong tuh gaduh minantu Habib. Ngimpi merenya Masya Allah. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa aja ada Habib mana nikah sama orang Cilaja. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama membaca maulid, membaca salawat. Mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini, desa Cilaja. Allah jadikan desa yang aman. Desa yang berkah. Desa yang maju. Mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di majlis mulia seperti ini. Dan insya Allah tidak diragukan lagi majlis ini akan turun daripada rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika satu tempat, satu majelis, satu perkumpulan yang mana di tempat tersebut kita mengundang, kita menghadirkan, menghadharahkan nama-nama orang saleh, maka di tempat itu pula akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita paham, kita sadar, kita paham semuanya bahwasanya kita bukan hanya mengundang orang soleh, bukan hanya menghadharahkan para aulia, para syuhada, tapi kita menghadharahkan, mengingat, menyebut daripada nama sumber kesolehannya, sumber kewaliannya, sumber kenabiannya, tidak lain dan tidak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Insya Allah tidak diraukan lagi ini majlis mulia. Kenapa saya mengatakan ini majlis mulia? Karena dimanapun, siapapun, perkara apa saja, kalau ada hubungan dengan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak diraukan lagi akan menjadi mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ulama sudah sepakat, bighairi ikhtilaf, tidak ada perbedaan, teu aya perbedaan, tos sepakat bahwasanya orang termulia, orang yang paling agung di muka bumi ini adalah siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya sampai Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada." Andai kata di muka bumi ini ada salah satu sosok, ada salah satu wujud, ada salah satu makhluk yang masih ada di dunia selain Allah, maka yang paling pantas, yang paling mulia, yang paling agung itu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, maka lihatlah kedekatan hubungan dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah, maka mereka akan mulia di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habib contohkan biar jelas lah. Contoh aja, ulama, kiai, ajengan, ustadz ini mulia apa enggak? Kurang kompak, mulia tak hente? Mulia, dimuliakan sama orang. Andai kata terkadang ada kiai ustadz datang, terkadang salam suka dibulak balik, suka seperti ini, dibalikan lagi. Saking mulianya para ulama sampai di sunya juga di salamnya bulak balik. Ini cari keberkahan. Ya, kalau seperti ini namanya akhlak, memuliakan. Kalau dibalikan seperti telapak tangannya dihirup disun kayak gini, ini cari keberkahan. Tabarukan. Karena kiai kita, ulama kita dulu waktu ngajinya, waktu wiridnya pakai telapak tangan, makanya suka dibulak balik. Ini
akhlak, memuliakan, takriman seperti ini ta'adzuban. Cari tabarukan, cari keberkahan. Tapi dihirup ya. Jangan kita salaman ngajarin anak-anak itu ke jidat. Jangan ke jidat, jangan ke pipi, dihirup sama hidung. Nah, biar berkah. Dimuliakan sama orang para alim ulama. Bahkan andai kata ada undangan kalau maulidan. Sekarang ini udah musim ini kan undangan maulid ya. Kiai jamaah pada datang nih awal. Kiai datangnya terakhir. Kiai datangnya terakhir. Kira-kira itu kiai ulama ustadz ditaruh di belakang, di luar apa di depan? Di luar apa di depan? Walaupun datangnya terakhir di depan, dimuliakan sama orang. Bahkan kalau dapat apa tuh namanya snack atau berkat di sini namanya ya. Berkat. Kiai sareng henteu kiai beda henteu berkatna. Beda tah henteu? Beda biasana ya. Ari kiai mah biasana berkatna embernya ari muludan. Lamun teu ember ge berkatna dua. Sok dibedakeun. Maka lamun hoyong berkatna ember jadi kiai heulaan. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dibedain sama orang, seperti dimuliakan sama orang. Kenapa mereka mulia ulama, ustadz, kiai? Karena di tubuh mereka, di hati mereka ada ilmunya. Habibana wa nabiyana Muhammad. Lamun teu aya pangartian, lamun teu aya ilmuan Kanjeng Rasul mah moal dimuliakeun ieu ku jalmi. Makanya kenapa kiai ulama dimuliakan sama orang? Karena di tubuh mereka ada ilmunya. Habibana wa nabiyana Muhammad. Para habaib, ya, keluarga Kanjeng Rasul, ieu mulia tah henteu? Mulia dah hendak. Kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada darah daging yang bersambung kepada Habibana wa nabiyana Muhammad. Makanya sangat beruntung Pak, sangat beruntung Bu ketika kalian punya keluarga, punya anak bisa kenal dengan para habaib, dengan keluarganya Rasulullah. Karena hanya orang pilihan lah, jalmi pilihan anu ditakdirkan ku Allah untuk kenal, untuk duduk, untuk memuliakan keluarganya Habibana wa nabiyana Muhammad. Karena banyak orang yang pinter ahli kitab, pinter ngajinya, keluaran pondok pesantren, ya, pangartina seueur, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk memuliakannya, untuk duduk dengannya. Bahkan sekalipun sebaliknya, terkadang orang yang biasa-biasa saja, orang yang awam, tapi ku Allah ditakdirkan untuk duduk dengannya, untuk memuliakannya. Memang ini sangat cocok dengan hadis Nabi bahwasanya la yuhibbuna ahla baiti illa mu'minun taqi wa la yubghiduna ahla baiti illa munafiqun syaqi. Tidak akan mencintai, tidak akan memuliakan, tidak akan daripada kenal dengan keluarganya Rasulullah terkecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan membenci, tidak akan mendolimi, mual ngajauhan, mual tidak akan mendolimi, tidak akan membenci terkecuali mereka orang yang celaka, orang munafik yang celaka dunia akhirat. Masya Allah, naudzubillah. Maka dari itu mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan cinta sayang dengan para alim ulama, kenal dengan para habaib, sehingga kita dikumpulkan bersama Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ingin mulia di mata Allah dan harus dekat, harus ada hubungan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam kitab Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni anna awwala syai'in khalaqallahu qabla asya." Ya Rasulullah, sampaikan kabar kepada saya, siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan bumi? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini? Lalu apa kata kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nur nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, bahwasanya sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini, Allah menciptakan nur, cahaya Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu. Dan dari cahaya inilah wa minhu taqarra'an wujudan ba'da khalqin
fima hadatha wa ma taqaddam. Dan di cahaya inilah Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan seluruh jagat raya. Yang kemudian cahaya tersebut dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dititipkan kepada nabi yang lainnya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, sampai ke ayahandanya Sayyid Abdullah, sampai ke ibundanya Dewi Aminah. Lahirlah manusia termulia, Nabi Agung, Kanjeng Nabi besar Muhammad. Dan Masya Allah, tatkala lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alam semesta yang tadinya, yang sebelumnya dalam keadaan gelap gulita, tapi menjadi terang benderang dengan cahayanya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Bahkan cahayanya sampai membias ke negeri Sam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai dikatakan dalam kitab Deba yang tadi kita baca syairnya, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Deba tadi disebutkan, dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru fi tamami. Sallu ala Nabi Muhammad. Mengeluarkan cahaya dalam keadaan sujud syukur. Habib mau nanya, di Cilaja ada enggak orang yang ketika lahir bayinya sujud? Ayat hante. Lamun ayatnya bayi ajaibnya namanya. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir dalam keadaan terang benderang, kemudian dalam keadaan sujud syukur kepada Allah. Bayi yang mana? Maka dikatakan dalam kitab Simtudurah, dikatakan basyarun la kalbasar. Rasulullah ini manusia. Rasulullah ge sami jalmi, tapi tidak seperti manusia biasanya. Beda Kanjeng Nabi masar orang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah ini memancarkan cahaya, bahkan cahayanya Rasulullah bisa mengalahkan cahayanya daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan bulan purnama juga Masya Allah sempat cemburu. Ya, sempat cemburu sama Rasulullah SAW. Karena kalau orang-orang dulu tuh kalau bulan purnama itu suka lihat memandang, suka midang ya. Midang kata orang Sunda ya. Midang apa madang? Midang ya, keluar. Midang. Kalau tanggal katanya, kalau orang-orang dulu katanya suka midang, maridang, nyadiakeun kopi, nyadiakeun rokoknya bari ngalinting barenya. Ningali bulan. Sekarang masih suka ada yang kayak gitu. Aya teh henteu. Jarang-jarang barenya ayeuna mah midangna di taman kota beureun teh. Masya Allah. Tamkot ayeuna midangna. Nah, ketika di bulan purnama itu suka memandang daripada bulan purnama yang begitu indahnya, yang begitu bersinarnya. Tapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lewat, ini pandangan daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, ini yang semula memandang daripada bulan purnama, pandangannya beralih ke pandangannya Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Karena cahayanya Rasulullah bisa mengalahkan daripada cahayanya bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan begitu juga matahari pun sama. Matahari ini bisa dikalahkan dengan cahayanya Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW ini berjalan di padang pasir, upami ngalangkung di padang pasir, teu aya kalangkangan. Tidak ada bayangan. Karena kenapa? Pada tubuh Rasulullah sudah memancarkan cahaya yang mana cahayanya bisa mengalahkan cahayanya matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Suka dibahas dalam satu syair Ghazida, wala dillullahu bal kana nura. Yang kompak dong, wala dillullahu bal kana nura. Nah, ini kasidah apa namanya? Komarun. Tak hafalin orang Cilabanya, Cilajah mahnya. Apalnya orang Cilajah mah Jakatingkir jikana. Masya Allah. Jakatingkir mah apal, yang Komarun tak apal ya. Cari cing we ya Mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wala dillu ora ono aub-aube jare wong Jawa niku.
teu aya kalangkangan pada badan diri Rasulullah karena pada badan diri Rasul sudah memancarkan cahaya yang mana cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Nabi mah beda sama kita. Ya, contoh kecil lagi yaitu ludahnya Kanjeng Rasul itu wangi. Wangi. Di samping wangi bisa nyembuhin. Abi mau nanya, ludahnya orang Cilaja wangi apa bau? Sengit tak bau? Bau non? Bau jigong? Masya Allah. Bau jigong, bau cubluk. Masya Allah. Baunya. Di samping wangi, ludahnya kan yang bisa nyembuhin. Kira-kira ludahnya orang Cilaja kalau buat obat nih, kira-kira buat nambah sembuh atau nambah parah kira-kira? Wah, paling digerembut kulalur hejo. Masya Allah. Tapi ludahnya Kanjeng Rasul di samping wangi bisa nyembuhin. Ada satu hikayat riwayat tatkala sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di peperangan, beliau Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin matanya terkena anak panah sampai matanya keluar bergelantungan di pipi, Masya Allah. Sampai matanya keluar panona ieu ngagantung dina pipi. Sayyidina Qatadah ieu nyandak daripada matanya, dicandak matanya dongkap ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah, sembuhin cagerkeun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Qatadah in tasbir falakal jannah. Kalau engkau bersabar maka surga balasan untuk sampean. Makanya kalau kita lagi diuji, ya, lagi ada masalah bersabar, ya. Kita lagi sakit, sabar. Lagi usaha di bawah, sabar. Lagi bokeh, sabarnya. Jomblo, sabar we. Kita harus nerima apa qada qadar dari Allah. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho atas ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Siapa tahu Allah menyiapkan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Qatadah in tasbir falakal jannah. Kalau engkau bersabar maka surga balasan untuk sampean. Apa kata Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, memang surga balasan yang begitu indah. Memang surga balasan yang luar biasa, yang sangat istimewa. Sampai dikatakan mala ru'ain ru'at wala udunul sami'at wala khatar ala qalbin basar. Mata belum pernah kita memandang di alam dunia. Di surga mah ada. Kita belum ngebayangin, belum kebayang apa itu yang namanya ibaratnya bidadari, apa itu yang namanya kaduman itu kayak gimana. Kita belum ngebayang nih. Tapi di surga mah ada. Surga balasan yang begitu indah, anu begitu sae, anu begitu luar biasa, ditolak oleh daripada Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin. Ya Rasulullah, apalah artinya surga kalau mata saya tidak memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin bukan menolak daripada keindahan, daripada keistimewaan, keindahan surga, akan tetapi keindahan yang hakiki, keindahan yang sesungguhnya adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Allah menciptakan surga terkecuali untuk menempatkan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ludahnya Rasulullah SAW ditempelkan ke matanya Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin. Biidznillah, atas izin Allah, matanya sembuh dengan sempurna. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan matanya seindah daripada sebelumnya. Masya Allah. Makanya beda ya, Nabi sama kita mah beda. Nabi mah banyak ibadahnya ya. Nabi mah sedikit, makanya kalau makan itu sedikit. Kalau kita gimana? Sekedik-sedik makan kita mah ya. Sekedik-sedik dahar, sekedik-sedik dahar. Nabi itu banyak sedikit tidurnya. Apa? Sekedik sarena ibadah we. Lamun urang kumaha? Sekedik-sedik sare urang mah nya, Masya Allah. Beda makanya. Setelah kalau kita jelaskan daripada perbedaan kita sama Nabi luar biasa. Maka dari itu sangat beruntung ya. Antum kalian bisa hadir majelis ilmu. Dengan hadir majelis sholawat, insya Allah mudah-mudahan penyebab salah satu kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita ingin
mendengar atau kalau kita mendengar ada taman surga, maka mampirlah. Datang. Ya dikatakan salah satu keterangan faida marotu rodatan min riyadil jannah fartau. Tatkala kalian mendengar daripada ada taman surga, maka kata Rasulullah SAW fartau. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma huwa min riyadil jannah? Apa taman surga tersebut ya Rasulullah? Taman surga adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawat. Inilah adalah taman surga. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majelis ilmu, majelis maulid, kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam semesta menjadi terang benderang. Bahkan dikatakan sekalipun daripada beburungan hewan pada sorak gembira senang atas kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan juga dibahas tuh dalam syair apa tuh? Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Apal qasidah ini? Tidak apal deh. Jaka tingkir mah apal. Nah ini tentang menyair rohatil beburungan ini, hewan-hewan ini merasa bahagia, senang atas kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mau baca qasidah ini mau? Mau biar tahu ya, apalagi sangat cocok nih. Sangat cocok dengan peringatan daripada maulid baginda besar Muhammad SAW. Kita kenalkan keluarga kita, anak-anak kita daripada keluarganya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita jadikan Cilacap bersolawat. Siap? Siap enggak? Bila perlu lampunya dimatiin, siap? Lampunya dimatiin, siap? Boleh deh dimatiin, biar semangat, biar gemak ya. Jadi kita perayaan maulid itu Masya Allah kedah lebih istimewa ya. Spesialkan di hari-hari yang begitu indah. Begitu ya harus banyak bahagia karena senantiasa kita memuja Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, harus faliyafrahu, harus gembira senang. Siap bersolawat, siap? Siap bersolawat, siap? Tapi Habib minta yang punya handphonenya dinyalain. Handphonenya dinyalain bisa? Nah, bawa handphone enggak? Bawa handphone enggak? Warantunya handphone namanya Masya Allah. Ini bawa handphone Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang punya handphonenya dikeluarin, nyalain flashnya. Nah, nyalain flashnya. Yang bawa handphone, yang ngeluarin handphonenya, yang nyalain flashnya, Habib doakan mudah-mudahan handphonenya diganti yang lebih bagus. Tapi yang bawa handphonenya dibunyikan baik, ku Habib didoakan handphonenya error. Nah, Masya Allah, kita jadikan Cilacap bersolawat. Kita sama-sama membaca syair, membaca salawat, mudah-mudahan berkahnya salawat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi Habib minta suaranya yang semangat, yang kompak, mudah-mudahan yang paling kencang suaranya, mudah-mudahan yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu bim'ani ahmadi. Rohatil semuanya fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu معاني أحمدي وبريك النور يبدو من معاني أحمدي وبريك النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Abdullah nama semuanya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah
yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil hatiya semuanya fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu bim'ani ahmadi. Rahatil wasahbihi wasallim semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abad. Ya Allah ya Rabb, isfa' lana ya Rasulullah nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi قصدنا وجدنا الكافي لكل كافنا ونعم الكافي. الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافنا الكافي ونعم الكافي. الحمد صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Boleh nyalain lagi panitianya. Mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama membaca salawat kita orang-orang yang didekatkan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan inilah keistimewaan
daripada orang yang membaca salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan para ulama adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabul hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu ala Nabi Muhammad. Perbanyaklah, langgengkanlah, istiqomahlah dalam memuja, dalam memuji, dalam bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena sesungguhnya orang yang memuja, orang yang memuji, orang yang bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni taraddudi, Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan menolak. Insya Allah akan pasti terimanya. Sementara amal yang lainnya bainal qabuli wa raddiha. Kemudian kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Tapi amalan yang sangat istimewa walaupun andai kata diiringi dengan hadroh, dengan genjeringan, andai kata sengaja atau enggak sengaja, andai kata dengan diiringi dengan cahaya-cahaya handphone, tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu orang yang bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tapi amal yang lainnya, contoh sedekah kita, kalau dalam hati kecil kita pengen dipandang, dipuja sama orang lain, maka amal sedekahnya bainal qaburi wa raddiha. Kemungkinan diterima amal sedekahnya, kemungkinan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal sedekahnya karena dalam hatinya ingin dipandang sama orang lain. Tapi amalan yang sangat istimewa, sengaja atau enggak sengaja, walaupun sambil bawa kendaraan, sambil nyangkul, sambil masak, insya Allah berkahnya salawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Karena kalau orang semakin banyak baca salawatnya, insya Allah akan semakin dekat dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Sebagaimana Rasul sampaikan, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsarhum alayya salatan. Sesungguhnya nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku, jalmi anu paling caket sareng abdi saur kanjeng Rasul, yaitu orang jalmi anu paling seueur, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kata Nabi, semakin banyak kita baca solawat, insya Allah akan semakin dekat dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi kita baca salawat ini tidak mesti di bulan Rabiul Awal, ya, tidak mesti di bulan Maulid, tidak mesti di bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita dianjurin. Dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, ini kata kerja fi'il mudhari' yang artinya akan dikerjakan atau sedang dikerjakan, yang artinya selalu, tidak ada hentinya. Malaikat Allah bersalawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu salluna 'alan nabi. Jadi orang bersalawatlah, bersalam kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena semakin orang jarang baca salawat dan semakin akan jauh dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Karena kalau orang sudah jarang baca salat, ditakutkan tidak dikenal sama kanjeng Rasulullah. Naudzubillah. Saya mau nanya nih, pengen gak dikenal sama Nabi? Hoyong tuh cakat sarang kanjeng Nabi. Lamun orang hoyong caket ke kanjeng Nabi, hoyong di tepangan kanjeng Nabi, sing seur-seur mau salawat. Karena kalau orang sudah jarang baca salat sama Nabi, ditakutkan tidak dikenal sama Nabi. Naudzubillah. Dalam kitab Muqasyyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali pernah bercerita bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang sedang tertidur, dan di dalam tidurnya ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habibullah, ta'al, kemari, kesini ya Rasulullah. Tapi seakan-akan Rasulullah tidak menghiraukan ini panggilan pemuda. Di sauran teh cicing wae kanjeng Nabi teh seakan-akan tetep panggil kayak jalan. Akhirnya karena tidak dihiraukan panggilannya, akhirnya Rasulullah lari ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walima taltafit alayya ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menoleh kepada saya? Kenapa engkau tidak menghiraukan panggilan saya? Saya panggil ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'anni la'arafak. Karena sesungguhnya saya ini tidak mengenal kepada sampeyan. Abdi henteu tepang ka anjeun, sampean saha?
Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa ma lam ta'rifni wa ana rajulun min ummatika ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mengenal kepada saya? Saya ini laki-laki umatmu ya Rasulullah. Katanya bahwasanya mengenalnya, sayangnya, cintanya Rasulullah kepada umatnya melebihi daripada ibundanya kepada anaknya. Kenapa kepada saya tidak kenal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annaka lam tadhkuruni alayya bisalah. Karena sesungguhnya ini engkau ini tidak suka baca selawat kepada saya, enggak suka ingat kepada saya. Tarak mau selawat ke abdi kumaha abdi arek terpangkas sampean. Gimana saya mau kenal kepada sampean enggak suka ingat kepada saya? Lalu akhirnya pemuda ini ia ingin melazimkan besoknya, ingin melazimkan setiap hari baca selawat 100. Dan berapa bulan kemudian ia tertidur lagi. Di dalam tidurnya ia bermimpi lagi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil lagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah saat ini waktu ini mengenal kepada saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Dijawab dengan penuh kegembiraan, kesenangan, senyuman. Al-an arafak. Saat ini, waktu ini, saya mengenal kepada sampean, berkah sampean setiap hari membaca sholawat 100 kali. Mudah-mudahan berkahnya kita selalu banyak membaca sholawat, ingat sama Nabi, kita dekatkan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah orang yang hadir di malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan cinta sama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan penyebab kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Pengen masuk surga, pengen. Hoyong lebat surga, hoyong. Namun orang hoyong lebat surga, pengen masuk surga, diantaranya hadirin majelis maulid. Al-Imam Sirri As-Saqati beliau sampaikan, man qasada mawadi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah. Barang siapa orangnya punya tujuan, punya keinginan, gaduh kehoyong untuk hadir kemana? Ke majelis yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid, dibacakan sholawat kepada kanjeng Rasul, maka sama halnya sami sareng jalmi tersebut, orang tersebut menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Li'annahu ma qusida dzalikal mawadi illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kalian bisa hadirnya ke tempat yang mulia ini ya karena punya rasa cinta, punya rasa rindu kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Ya. Betul enggak nih? Leres tahan tak? Namanya cinta harus ada pengorbanan. Jadi harus nurut ya. Yang namanya cinta itu bukan hanya daripada membaca sholawatnya saja, bukan hadir majelis maulidnya saja, tapi hakikatnya cinta sebagaimana Al Habib Hasan Asy-Syadzili sampaikan, hakikatnya cinta adalah ketika taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Karena hakikatnya perintahnya Rasulullah adalah perintahnya Allah dan larangan Rasul adalah larangan Allah. Habib contohkan aja ini, contoh kalau orang yang sedang jatuh cinta nih. Habib contohkan di sini namanya siapa lah? Si Agus, si Agus itu dia. Ayah, siapa ya? Ujang, ayah Ujang. Ujang ayah. Kira-kira saha namanya nyontohkeun saha kira-kira? Sambo. Ulah Sambo itu. Saha namanya saha? Si Rambo, ulah si Rambo. Si Ujang bela Ujang, sanes Ujang ida pokona Ujang. Tapi sanes Ujang dia nya hapunten ninja meulah ninja. Si Ujang ieu bogoh kasih Iroh. Aya Iroh di dia aya. Habib yakin dina aya lagi terus kolot merenya. Oh, karena zaman sekarang nggak mau nama Iroh, betul. Pengennya karang mah Intan, pengennya Ica, pengennya Dewi, pengennya apalagi Meli. Anak ayeuna beranak Iroh embung ieu. Ieu mah contoh. Ieu si Ujang bogoh kasaha? Kasih Iroh. Cek si Iroh teh Ujang. Iya bebek, Masya Allah. Zaman sekarang kan lebay betul ya. Can kawin can hage bilang tuh bebek, sayang, ayang, mama, umi can kawin padahal mah. Ayo gitu dicil aja ayah. Untuk ayam bro Masya Allah.
Aya nama lebaynya. Makanya kahade nu cinta dina Facebook atau kahade ditipunya. Kahade ditipu. Karena itulah zaman ayeuna mah. Makanya aya pantuna teh dikatakan, cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan. Masya Allah. Dina chat. Saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan. Masya Allah. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Masya Allah. Wah, ada foto Masya Allah gantong, gua nang edit ayeuna mah. Asli nama hidung. Masya Allah. Ayeuna gitu aya. Nah foto mah mancung, Masya Allah. Juga sandrukan, juga salmankan. Pas ketemu teh saha? Oh dading mangoleh. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah foto mah juga artis India, artis Bollywood, Hollywood. Pas ketemuan Neng Iroh. Masya Allah. Ada foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Masya Allah. Makanya jangan ini. Ayat pantun nadi teh. Dari mana datangnya cinta? Masya Allah. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan wajahnya berbeda. Masya Allah. Nyawa tuh ya. Kecewa aing. Cuna gini foto sama gelis. Kan papa gini juga. Iya ini. Masya Allah. Nah, ini jatuh cinta ceritanya. Ini cerita lagi nyontoin kan. Nyontoin cinta. Si Ujang bogo kak si Iro. Kata Neng Ujang tolong deh beliin seblak. Nah seblak. Ayah seblak di dia ayah. Cireng ayah di dia. Wah apalagi cilor ayah cilor. Oh Cilaja dilawan sanggala lengkap. Lagi ngidam pokoknya. Ujang beliin seblak. Wah Masya Allah. Hujan panas. Wah pokoknya mah nurut baik. Karena cinta. Begitu juga halnya kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah harus nurut, ikut apa yang diperintahkan Nabi. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah fattabi'uni, maka ikutin Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kalau kita bisa mengikuti ahlaknya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan jawaban. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Dan bukan hanya dicintai oleh Allah, bahkan Allah memberikan jawaban wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal ngahampura, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Sebenarnya nih kita merayakan daripada maulid seperti ini. Bikin tabligh akbar. Bikin semua acara ini yang begitu mewah. Belum sedikit pun. Belum bisa membalas jasa besarnya Kanjeng Rasulullah SAW. Jasa besar Rasul ini sangat besar luar biasa. Bahkan kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau katakan. Hatta kita berkunjung sampai orang ziarah ke kota Madinah sambil merangkak pun tidak akan bisa membalas jasa besarnya baginda besar Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai-sampai saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai beliau mengatakan lau yushaku ahadukum bisyauqatin fi rijlih la ajidu ala maha fi qalbi. Andai kata daripada salah satu kalian, andai kata yang duduk pada malam hari ini kakinya kena duri, pasti kita akan merasakan sakit. Apa kata Kanjeng Rasul? Maka tidaklah aku rasakan apa yang kalian rasakan, terkecuali sampai ke dalam hatiku, aku rasakan sakit kalian. Masya Allah. Kita yang kena durinya, urang nuka juga pakuna Kanjeng Rasul ngaros kenyerina. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW tatkala duduk bersama sahabatnya, Rasulullah SAW meneteskan air matanya dan beliau mengatakan ana mustaqun li ihwani, ana mustaqun li habibi. Saya rindu kepada saudara-saudara saya rindu kepada kekasih-kekasih saya. Apa kata sahabatnya Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? La bal antum ashabi. Bukan engkau adalah sahabatku, akan tetapi saudaraku, akan tetapi kekasihku adalah mereka amantubi walam ro'ani. Mereka yang beriman kepadaku, mereka yang percaya kepadaku, mereka yang bersolawat kepadaku, akan tetapi belum pernah memandang wajahku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam yang mulia ini,
orang-orang yang dirindukan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang itu harapan kita hadirin. Harapan kita, ilmu kita nggak punya, amal nggak punya, ya. Sholat terkadang, wah kadang khusyuk, kadang enggak. Sedekah kadang dipandang, pengen dipandang orang. Masih ada harapan dengan kita rasa cinta kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada sahabatnya Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah. Seorang Badui bin Arabi. Ya Rasulullah, mata sya'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ma'adatal, apa yang antum siapkan sehingga engkau menanyakan kapan kiamat? Ya Rasulullah, ma'adatu bila siyam wala, saya ini gak banyak amalan, abih henteu seueur amalan. Gak banyak puasa sunnah, gak banyak sholat sunnah. Tapi saya punya modal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'a man ahbabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan dengan kita cinta Rasulullah, dengan sama-sama membaca sholawat, menjadikan bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita nggak baca sholawat juga Rasulullah sudah mulia. Namun orang tengah ngayakeun muludan ke Rasulullah tos mulia. Tapi kita yang butuh dengan syafaatnya kanjeng Rasul, yang mana di padang mahsyar kelak meminta kepada syafaat pertolongan kepada nabi yang lainnya. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah tidak bisa memberikan syafaat. Apa kata Rasulullah? Ummati, 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 ummati. Yang diingetin hanya umatnya oleh Rasulullah SAW. Tapi kita yang butuh. Andai kata kita tidak bersolawat juga Rasulullah sudah mulia. Bahkan dia dikatakan seorang penyair, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, Ana ma madahtu Muhammadan bi qasidati, lakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Saya memuji Rasulullah. Saya memuji Rasulullah bukan dengan syair saya. Bukan dengan pujian saya. Tapi syair saya menjadi mulia. Syair saya menjadi agung. Karena telah memuji Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, memperingati maulidnya, mudah-mudahan menjadikan bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan dikatakan sebagaimana di awal muqaddimah, man a'dhama maulidi, barang siapa yang senantiasa mengagungkan daripada kelahiranku, maka Rasulullah akan memberikan syafaat. Dan siapa yang selalu istiqomah daripada membaca sholawat, merayakan daripada maulidku, maka wajabat lahu syafaati. Maka mereka wajib akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana Habib, timbul pertanyaan, Habib gimana sih caranya supaya saya menjadi umatnya Rasulullah yang istiqomah, yang senantiasa selalu cinta? Ya kita ngamalin sunah-sunahnya, banyakin baca sholawat, banyak sunahnya Nabi. Habib contohkan aja satu. Ini siwak, apa? Siwak ini sunahnya Nabi. Habib mau nanya, di sini ada yang bawa siwak malam ini? Mana yang ada yang bawa siwak ngacung? Di penggerayan tuh. 1 orang. 2. Mana siwaknya dibunyikan wae? 1, 2, 3. Cuman 3 ya. Ayo. 4. Masya Allah. Nah, sementara ini siwak ini Masya Allah, walaupun harganya murah. Harganya apa? Murah, paling goceng, mahal-mahalnya 10.000 atau 20.000. Tapi bisa membuka daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Rasulullah pernah sampaikan, barang siapa orangnya sing sajal mina anu istiqomah bersiwak, maka tatkala meninggalnya insyaallah lisannya akan dimudahkan, akan diringankan untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, insyaallah akan menjadi husnul khotimah, akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya amali siwak. Bukan hanya kita mau sholat saja, setiap bangun tidur, badai sare, gugasan. Dan bukan hanya laki-laki saja, perempuan boleh. Karena Sayyidatuna Aisyah punya juga siwak, Sayyidah Fatimah pakai juga siwak. Amalin. Bahkan apalagi kita mau sholat. Karena pahalanya orang yang siwakan pakai, yang sholat pakai siwak sama nggak beda. Kata Nabi, rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaatnya nih orang yang bersiwak lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang tidak bersiwak. Siwakan. Ya.
Bahkan siwak ini kata Nabi mutahharun lifam. Jadi akan mensucikan, akan mewangikan daripada mulut. Ya. Mardatan li Rabbi, akan menjadikan daripada ridhonya Rabbi, ridhonya Allah, dan masyaqqatan lisyayatin, akan menjadikan bencinya syaitan. Makanya kalau ada orang kesurupan, orang apa ya? Kesurupan, ya suka ada yang orang kesurupan. Udah, jangan dibawa ke dukun, kasih aja siwak. Tapi siwaknya udah dipakai. Bacain ayat Al-Kursi, tempelin ke ludahnya. Insya Allah mereka akan disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakai siwak sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi banyak. Kalau Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan. Tangan apa? Tangan kanan sambil duduk. Jangan minum ini sambil berdiri. Kelokok. Sambil duduk. Pakai tangan kanan. Lebih contohkan ya, boleh. Kebetulan Habibnya lagi haus. Pakai tangan kanan. Sebelum diminum itu dipandang dulu. Ditinggali heula. Nah ditinggali itu aya hikmahna. Nya. Karena bisi we atuh dina ieu teh aya naonan. Aya lehowan bisinya. Lehowan bisi aya jarumannya. Bisi nu diinum kurang teh cai aki bisi mah bisi. Makan aya hikmahna ditinggalin. Eta teh mah anjuran Nabi. Cai aki diminum dikirain marjannya. Nah, ditinggali. Memang itu anjuran Nabi dipandang dulu. Kalau ketemu laler ya. Laler itu disunahkan dicelupin. Ya apa? Dicelupin. Biasa kaum Adam kan laki-laki suka minum kopi ya. Suka digerumutin laler tuh. Dicelupin. Disunahkan celupin. Karena lalat ini ada dua sayap. Sayap kanannya daripada obatnya. Sayap kirinya daripada penyakitnya. Makanya disunahkan untuk celupin, buang. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipandang baca bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Cuman Habib minumnya sekali aja. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Nah, barang siapa orangnya yang mengikuti cara minumnya Nabi dengan cara duduk, dengan cara dipandang dulu, dengan cara baca bismillah dulu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka selama air tersebut di dalam perut, maka akan dijauhkan daripada mengerjakan daripada maksiat. Dan insya Allah akan dijauhkan daripada bahaya dan bencana dan sebagainya. Yang ngamalin ya, pakai tangan kanan. Habib saya lagi makan, tangan kanannya belepotan sama nasi ya. Biasa kan suka kalau makan di sawah sama sayur ya, nggak boleh. Boleh pakai tangan kiri. Tangan kiri. Nah, tapi tangan kanannya ke bawah. Seperti ini. Nah, paham? Kira-kira paham? Nah, walaupun tangan kiri juga nggak dosa kita. Nggak dosa kan, ini hanya sunnah ya. Syukur bisa dijilatin, karena itu sunnah juga. Dijilatin, tahu dijilatin? Cek kurang cilaja di naon? Diletakan, dilamotan. Tak teh sunnah, ulah gagabah ya. Sunnah dilamotan, lamun ti dilamotan ku urangnya, lamotkeun ka batur. Barokah yuk kurut kiai gitu. Ini kan lagi ngerjain sunnah, betul ya. Maka itu dijilatin itu sunnah ya. Pakai tangan kanan, makan tangan kanan ya. Terus kalau Nabi itu kalau makan ya jarinya paling 3 jari. Orang Cilacap lamun makan dahar sabaraha jari. Kieu benernya Masya Allah. Sekediknya Masya Allah. Jadi ikut pakai tangan kanan. Nabi itu pakai pakai wewangian. Pakai apa? Wewangian ya. Apalagi laki-laki nih. Makanya nih Habib punya wangi, minyak wangi nih dari Ki, ambilin di mobil Ki. Bawa minyak wangi ini, barangkali siapa yang pengen beli silakan. Itu insya Allah minyak wanginya ajib. Nah, wangi barangkali ini kebetulan kan kita lagi ngamalin sunnah ya. Teringat sama minyak wangi, Habib bawa minyak wangi di mobil. Barangkali ada yang senang, itu harganya 20.000. Barangkali yang senang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti sebelum ditutup doa. Ya kita barangkali yang senang silakan. Itu dianjurkan, disunahkan pakai minyak wangi. Apalagi mau sholat. Khususnya laki-laki. Tapi kalau perempuan kalau mau pakai minyak wangi minta izin dulu sama suaminya. Ya minta doa, neng ngangge minyak wangi boleh tante. Boleh ya silakan gak apa-apa. Kalau laki-laki terutama mau sholat. Jangan ini mau ke masjid. Wah Masya Allah. Udah bau ya.
udah bau ketiak, bau kesang ya, tapi dianjurin pakai minyak wangi. Pakai pakaian putih mau Jumatan, mau sholat, pakaian putih ya. Itu hukumnya sunnah. Ya kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi, kalau bukan kita orang ya siapa lagi, betul? Siapa lagi? Jangan bib, dah itu mah sunnah. Bib pakai siwak sunnah. Bib pakai pakaian putih hanya sunnah. Bib puasa daripada tarawih Arafah hanya sunnah. Iya memang kalau andai kita ninggalin juga kita nggak dosa. Tapi di sisi lain kita jangan sampai menganggap sepele satu amalan sunnah. Karena dikatakan mentahawwana bi sunnah faharamun alaihi wajib. Barang siapa yang telah menganggap enteng, menganggap ringan satu amalan sunnah, ditakutkan diberatkan oleh Allah untuk mengerjakan daripada perkara yang wajib. Kalau orang sudah berat, kalau orang sudah meninggalkan perkara wajib, maka urusannya dosa. Ya, maka dari hidupkan sunnah Nabi. Nabi itu senang pakaian putih kalau mau ibadah sholat. Ya, jangan sampai kita mau Jumatan pakai bajunya pakai baju pilihan kubunya, pakai baju pilihan presiden. Karena Allahu Akbar, coblos nomor 1, masya Allah. Gigi Nadi coblos nomor 2, masya Allah. Di Jenati pakai baju, emang masalah buat lo, masya Allah. Tapi pakaian putih, pakai sarung, bahkan orang-orang yang apik, kalau orang-orang yang waro itu pakai sarung juga suka dicapnya, dilepetin, diumpetin. Ya, karena terkadang merek sarung juga itu bisa mengganggu kehusuan sholat. Lagi Allahu Akbar, pas melek gajah numpra, masya Allah. Di Jenati, wah dimor, di Jenati non deh lah. Atlas paling pasar kerucuk sabarahanya, pasar Cilimus paling main BHS, masya Allah, BHS setengah juta, 1 juta, masya Allah. Maka hidupkan sunnah Nabi, dia hanya pakai pakaian putih, pakai siwak, kalau mau makan pakai tangan kanan, insya Allah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku sama halnya cinta kepada saya. Barang siapa yang cinta kepada saya maka kana ma'i fil jannah. Maka mereka akan didudukkan denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Sebelum ditutup, Habib ya sebagaimana tadi, Habib mau ngasih pertanyaan nih sama anak-anak di sini. Ada anak-anak enggak? Ada enggak? Ada enggak anak-anak? Ada. Sini nanti Habib kasih hadiah. Siapa namanya? Itu yang pakai koko kecil tuh, yang berdiri tuh, boleh. Itu yang sampingnya pakai kope ya. Yang luak liuk etan. Nya, nah itu hadiah ke Habib hadiah. Kayak diberi acis. Masya Allah. Diberi hadiah ku Habib. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh berani ya, masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Saling dulu, masya Allah. Mic-nya ada lagi nggak? Mic-nya kasih mic. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan Habib, kasih uang. Berapa nih? Masya Allah. Sebelumnya Habib pengen tahu dulu namanya siapa? Yang keras dong. Akmal. Akmal artinya apa? Naon artinya Akmal ya? Apal itu artinya? Udah apalnya. Makanya kalau kita ngasih nama itu yang bagus ya, yang baik, karena nama itu adalah doa. Ini namanya bagus, Akmal, sempurna ya. Ulah ngaran teh sah Jojon, masya Allah. Ngaran teh namanya nanya teh namanya si Sule, masya Allah. Nama itu yang bagus. Nama kalau laki-laki Ahmad, Muhammad, Mahmud, nama-nama yang terpuji. Tapi di orang Sunda mah Ahmad sok di mod-mod. Nah, engke mah ulah di mod-mod. Ahmad di Ahmad dia. Sulaiman di Sule-Sule ya. Habib punya teman di apa tuh di Kalimanggis namanya Hasan Basri. Hasan Basri dipanggilan naon? Econ. Masya Allah. Terus nama saya Hasan Basri di Econ, masya Allah. Nah, namanya siapa? Akmal. Namanya Akmal. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya udah besar jadi apa? Main bola. Oh main bola, masya Allah. Jadi apa?
Andalannya siapa andalanya? Tak apa. Selain pemain bola pengen cita-citanya jadi apa lagi? Jadi apa? Ustadz? Jadi kiai? Mau jadi kiai? Mau? Mau? Jadi apa? Kiai, Masya Allah. Amin, aminin dong. Amin. Iya mending jadi kiai ya. Kiai mah hoyong beas 2 jam jadi. Masya Allah. Biasa nak kiai terus dakwah terus beres-beres biasa. Lamun di Cilacap biasa dibiasakeun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cita cenah jadi pemain bola sang kiai, Masya Allah. Nih pertanyaannya gini. Habib mau nanya, kalau bisa jawab pertanyaan Habib, Habib kasih uang 50.000. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota mana dan dikuburkan di kota mana? Gampang itu. Lahirnya di mana? Cilacap lahirnya. Menyesatkan gitu. Hah? Di Mekah. Dikuburkan di kota? Mekah. Dikuburkannya itu kan lahir di kota Mekah. Dikuburkannya di kota? Di kota apa? Entah apa. Karena nggak tahu Habib kasih minyak aja. Kasih minyak, mana minyaknya? Udah datang belum? Mana ambil satu? Dah, ganti lagi dah. Habib ganti lagi. Kasih minyak lagi. Nah, ini kasih yang 50.000 nih, belum. Tuh yang pakai kopiah lagi tuh. Eta. Nah, duduk. Ulah sieun ka dieu. Oh, boleh yang ini udah. Oh, nyampernya yang ini udah enggak apa-apa. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, semangat saking pengen dekatnya sama Habib. Foto dulu. Salim dulu sama Habib. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang pinter, yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Namanya siapa? Haki. Masya Allah, semangat banget, Masya Allah. Cita-citanya pengen jadi apa? Astronot. Wah, astronot. Mending bagus astronot. Iya mah cita-cita jadi non, jadi tukang gali kuburan. Masya Allah. Tukang kuburan mah loba di dia kayaknya jelanya. Jadi astronot, jadi kiai, mantap ya. Nih, yang Habib pengen tanyain. Tadi kan kita udah baca syair ya. Rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi. Apal kan syair itu ya? Nah, nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Ibundanya siapa namanya? Ayahnya itu siapa? Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Nabi? Abdullah. Ibundanya? Abdillah. Ibundanya itu. Ibu itu bapak sadaya nama. Ibunya. Kan Abdullah nama ayahnya. Terus? Siapa? Nabiah. Oh, tak apalin. Jadi gimana nih kasih hadiah jangan nih? Aminah. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Ya siap betul. Udah bagi 2 aja. Nanti ini 40.000, itunya kasih 10.000 tuh. Ya. Karena jawabannya nanti pas adayanya, pas yang terang tekacinya. Salat Nabi Muhammad. Salim dulu. Masya Allah, pintar ya, sudah. Yang lain pengen minyak, oh hayangna gratisan baiknya, tekor atuh Habib. Nih barangkali ada yang pengen, yang minat silahkan. Itu harganya 20.000 ya. Barangkali yang benar, yang minat silahkan, kalau enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngebahas. Sambil kita baca sholawat, boleh panitia Eki ditawarin ke jamaah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hayyul hadi bi ajmala dzikra. Sallu ma'ana Yahuda wa huwa imadi
kasih atas daripada perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin Habib tidak bisa melanjutkan ceramah ini karena kondisi udah capek juga, karena udah malam juga. Nanti kita tutup dengan doa, barangkali udah disiapkan doanya sama siapa? Ada. Mungkin dari Habib tidak panjang lebar sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang telah udah membeli daripada minyak Habib. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di akhirat bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa midna bi tarikatihim wa mu'abati min abitani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tos kakuping kurang siraman rohani ilmu anu sakitu seueurna. Mudah-mudahan urang ditakdirkeun ku Allah, dikudrohkeun ku Allah, diirodahkeun ku Allah, tiasa ngamalkeunana turta wawarian tina mulut ieu menghantarkan orang menjadi manusia-manusia pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tiba saatna kana acara doa sebagai bentuk syukur ke Allah, sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Untuk itu kepada wargi tecan tekeng wak kabubar sate acan doa diaoskeun anu insyaallah doa bade diaoskeun kedua kesepuhan urang anu kahiji pangarsa Kiai Hashim pimpinan Pondok Pesantren Al Jazuli Ketanggungan Brebes, anu kadua kersanapun guru Kang Haji Yahya Ciku Bangsari. Manawi saya acan doa diaoskeun ku dua kasepuhan urang simkuring atas nami Muqasimul Auqat sakitu anu teh saya didugikeun. Mudah-mudahan urang tiasa pendak deui dina acara Maulud anu sanes turta dina kayaan sehat walafiat, tur dina kayaan langkung mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap sakitu wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum berdoa, mari kita baca surat Al-Fatihah satu kali dan ayat kursi satu kali. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya man aqarra lahu bil ubudiyyati kullu mawjud, ya man yahmaduhu kullu mahmud, ya man yafsa'u ilayhi kullu majhud, ya man yutlabu indahu kullu maqsud, ya man sa'iluhu min fadlihi khairu mardud, ya man babuhu li su'alihi khairu masdud, ya man huwa khairu mawsufin wala mahdud, ya man ata'uhu khairu mamnunin wala mankun, ya man huwa liman da'ahu khairu ba'idin wa huwa ni'mal maqsud, ya man raja'u ibadihi bihablihi mashdud, ya man laysa lahu syabihun wala mislahu mawjud, ya man laysa biwalidin wala maulud, ya man laysa yusafu biqiyamin wala qu'udin wala biharkatin wala bijumud. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, Ya Rahim al-Syekhil Kabir Ya'qub, Ya Ghafir Dhambi Dawud, Ya Kashif Durri Ayyub, Ya Munja Ibrahim min Nari Namrud, Ya man laysa lahu syarikun wala ma'hu ahadun maqsud, Ya man la yukhliful wa'da wa yafu 'anil wa'id, Ya man birruhu wa rizquhu lil 'asina mamdud, Ya man huwa birrun halimun wa ni'mal maqsud, Ya man huwa malja'u kulli malhufin wa matrud, Ya man ad'ana lahu jami'u khalqihi bis sujud, Ya man laysa amba bijudihi ahadun matrud, Ya man laysa amba bihi ahadun mafqud, Ya man la yahifu fi hukmihi wa yahkumu 'ala adh-dhalimil juhud. Irham ibadan zalimina lam yufi mukhti'ina lam yufi bil uhud, innaka fa'alun lima turid wa antal maqsud. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahman, Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahim, Ya Wadud, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, Ya Ma'bud. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati ayatil kursi wa 'azamatiha indaka wa bi hurmati hadzal du'ai wa 'azamatihi indaka an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa an taghfir lana wa liwalidina wal muslimina ajma'in. Ya Allah, berilah kami rezeki yang berlimpah ruah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berkatilah apa yang Kau berikan kepada kami, dan berkatilah keluarga kami untuk kami. Ya Allah, berkatilah apa yang Kau berikan kepada kami, dan berkatilah keluarga kami untuk kami. Ya Allah, berkatilah apa yang Kau berikan kepada kami, dan berkatilah keluarga kami untuk kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, hajat kami dan doa kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, hajat kami dan doa kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, hajat kami dan doa kami. Ya Allah, majukanlah musalla ad-dasukiyah. Ya Allah, majukanlah musalla ad-dasukiyah. Ya Allah, majukanlah musalla ad-dasukiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadina wa nasuluka sholah amrina kulli. Allahumma surah bisolati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudurana wa yasir biha umurana wa farid biha humumana waqshif biha gumumana waghfir biha dunubana waqdi biha dunana waslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujjatana wa anis biha wasyatana warham biha gurbatana wajalha ya Allah nurum baina aidina wa min khalfina min syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasrina wa dilai yaumal qiyamah ala rusina wa saqil biha mawazina hasanatina wardim barakati alaina hatta nalqan nabiyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainun farihun mustabsirun. Allahumma manillah dida'aka falam tujibhu ya Allah wa manillah distajaraka falam tujirhu ya Allah wa manillah ista'ana bika falam ta'inhu wa manillah ditawakkala alaika falam takfi ya gausah ya gausah ya gausah bika nastagis agisna ya mugisa kullamal hupin nada wa ya mujiban kullamad darin da'ah wa ya haliman ala kulli dihafatin asah wa ya qaiman bil kifayati liman asara la dunya. As'alukal wusula ya Allah ila ma la asil wa ila bima'unatik. As'alukal wusula ila ma la asil wa ila bima'unatik. As'alukal wusula ya Allah ila bima'unatik. Waghfir lana wa li abaina wa ummahatina bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة